Selamat pagi, Shalom keluarga damai yang beroleh kasih dan anugerah Tuhan senantiasa. Saudara, kalau kita melihat sekeliling kita dan kita mau jujur, ternyata banyak sekali kita jumpai ketidakadilan, kejahatan, dan segala hal yang bisa memicu kekesalan dan kemarahan kita. Itulah kenyataan hidup di dunia ini. Itulah yang disebut sebagai kegelapan karena dosa. Tentu timbul pertanyaan dalam hati, mengapa kegelapan karena dosa masih ada hingga saat ini? Sebelum kita bersama melanjutkan perenungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang menghantar kami memasuki hari terakhir di bulan Januari di tahun yang baru ini. Ajar kami untuk terus merindukan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, sekalipun kami sulit untuk menerima ataupun memahaminya. Ajari kami untuk meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Tuntunlah kami melalui firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Berbicaralah melalui Roh-Mu yang penuh kuasa, namun juga penuh kelembutan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, mari kita membaca satu ayat dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saya percaya keluarga damai makin bertanya-tanya. Kalau Yesus sudah datang sebagai terang dunia, mengapa masih ada kegelapan dalam dunia sampai hari ini? Bukankah Yesus sang terang dunia, terang sempurna itu sudah menerangi dunia yang berdosa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, seperti yang dikisahkan oleh Kejadian pasal 3, seluruh alam semesta tercemari oleh dosa, termasuk manusia ciptaan Allah. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah datang dalam wujud manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus kembali manusia ciptaannya, agar supaya manusia ciptaannya itu kembali ke dalam kemuliaannya, agar manusia yang adalah gambar dan rupa Allah kembali boleh hidup dalam terangnya. Setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, diri kita diterangi oleh Yesus. Hati kita didiami oleh Yesus sang terang dunia. Namun keluarga damai, sekeliling kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, yang hati dan hidupnya belum mengalami terang itu. Bahkan kita yang sudah percaya pun, kita masih bisa jatuh dan melakukan dosa. Kegelapan karena dosa masih bercokol di dalam dunia ini. Tapi kegelapan dosa itu tidak bisa menguasai setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus. Karena kita adalah milik Allah selamanya. Dan kegelapan itu tidak akan pernah bisa menyentuh ataupun menguasai kita. Kita bisa kesal, kita bisa marah, kita bisa dibuat putus asa karena kegelapan dosa. Karena perbuatan-perbuatan kegelapan dosa itu. Karena kejahatan, ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Namun pada saat kita terus mengandalkan Yesus sang terang dunia dan menyadari sesungguhnya terang itu sudah ada dalam diri kita, kita pun akan dimampukan untuk berjalan dalam terang itu dan mengalahkan kegelapan dosa yang ada di sekeliling kita. Kegelapan karena dosa itu akan lenyap secara sempurna pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di mana pada saat itu Kristus akan datang sebagai hakim atas dunia dan mencampakkan iblis bersama dengan semua pengikutnya dan seluruh kejahatannya ke dalam api penghukuman yang kekal. Namun kita yang setia hidup dan berjalan dalam terangnya, kita pun akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama Kristus. Keluarga damai, jikalau saat ini saudara merasakan begitu terancam atau bahkan dirongrong oleh kegelapan di sekitar saudara,
Ingatlah kuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kegelapan dosa itu, tidak akan bisa mencelakakan saudara lagi. Atau jikalau saudara menjumpai kehidupan saudara penuh dengan dosa, dan karena itu merasakan kegelapan yang amat sangat, kembalilah kepada Kristus, mintalah Kristus menerangi hati dan hidup saudara. Jikalau saudara mendapati jalan hidup saudara seakan gelap di depan, andalkanlah Kristus sebagai penerang bagi jalan hidup saudara. Percayalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu, yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Dan Yesus sang terang dunia akan menuntun kita sampai selamat tiba di sorga nanti. Sampai kita bertemu muka dengan Allah yang mengasihi kita. Dan setelah kita mengalami sang terang sejati itu saudara, selama kita hidup di dunia ini, ingatlah untuk menjadi terang bagi sekitar kita. Lewat hidup, lewat perbuatan kita. Dan biarlah terang kita sebagai anak-anak terang, umat pilihan Allah itu terus bercahaya. Sehingga sekitar kita mengenal dan pada akhirnya memuliakan Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk terang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk status sebagai anak-anak terang, umat pilihan-Mu. Sehingga kami boleh tetap berada di dalam Kristus, bersekutu dengan Engkau selamanya. Tolong kami untuk terus boleh memancarkan terang yang daripada Engkau. Dan itu boleh menjadi kesaksian buat sekitar kami. Dan kami boleh membawa orang untuk mengenal Engkau. Jagai kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus berjalan di dalam terang. Dan kami boleh hidup mengalahkan kegelapan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati keluarga damai sekalian.